Selamat siang, nama saya Alexander Ben Octavianus dari kelas 12 MIPA 3, nomor 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kegiatan pemuda Indonesia pada masa pendudukan Jepang secara umum terbagi dalam 3 hal, yaitu gerakan organisasi pemuda yang bersifat militer dan non-militer, organisasi pemuda yang bergerak secara sembunyi-sembunyi atau lebih dikenal dengan gerakan bawah tanah, dan organisasi pemuda bentukan Jepang yang disiapkan untuk membantu Jepang menghadapi Perang Asia Timur Raya. Pada 1943, organisasi-organisasi militer dan non-militer mulai dibentuk, di antaranya Keibodan, Heiho, Seinendan, dan PETA, Gyugun di Sumatera, serta Fujinkai khusus untuk perempuan. Dalam kelompok militer dan semi-militer ini, Jepang memilih para pemuda Indonesia dengan kategori usia antara 14-25 tahun. Selain diberikan pendidikan militer, mereka juga dikenalkan dengan berbagai budaya dan tradisi Jepang. Seinendan yang merupakan sumber kekuatan pertahanan diharapkan dapat bergerak di semua kegiatan. Mereka diberi latihan kemiliteran dan indoktrinasi budaya serta tradisi Jepang selama 1,5 bulan secara bersama-sama dengan seluruh anggota Seinendan dari seluruh Pulau Jawa. Demikian pula dengan Keibodan yang dibentuk untuk membantu tugas-tugas kepolisian dan secara khusus diberikan latihan cara-cara menjaga keamanan meliputi wilayah udara, pantai, dan laut. Mereka dilatih untuk dapat melakukan penyelidikan terhadap isu-isu berkembang di masyarakat, mencari penjahat, dan mengawasi orang-orang yang tidak dikenal atau yang dicurigai pemerintah. Sama halnya dengan Seinendan. Keibodan juga mendapat latihan dasar-dasar kemiliteran secara umum dan intensif. Selain itu, ada Heiho yang diperuntukkan bagi para pemuda yang telah berhasil menamatkan pelajaran di sekolah menengah. Mereka mempunyai tugas khusus, yaitu menjadi bagian dari kegiatan Angkatan Perang Jepang sebagai pembantu prajurit Jepang. Adapun pembela tanah air atau PETA dibentuk dengan tujuan khusus, yaitu bekal bagi bangsa Indonesia ketika merdeka untuk mempertahankan wilayahnya. Selain memperoleh pendidikan kemiliteran, anggota PETA juga diberi keterampilan memimpin pasukan dan strategi pertahanan. Tidaklah heran jika tokoh-tokoh utama PETA banyak yang bergabung menjadi Tentara Nasional Indonesia. Para pemuda yang bersikap non-kooperatif dan tidak menyukai fasisme Jepang memilih melakukan gerakan bawah tanah. Umumnya gerakan ini dilakukan dan dimotori oleh para pemuda yang tinggal di asrama-asrama mahasiswa. Syahrir dan Amir Syarifuddin merupakan 2 orang motor penggerak organisasi bawah tanah ini. Mereka memiliki idealisme yang kuat untuk tercapainya kemerdekaan yang harus direbut dengan tangan bangsa Indonesia sendiri. Sikap menolak kerjasama dengan pemerintah membuat kelompok ini sering menemui konflik dengan penguasa Jepang. Adapun organisasi-organisasi bentukan Jepang lainnya adalah Gerakan 3A, Jawa Hokokai Putra yang dipimpin oleh tokoh seperti Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur. Mereka dikenal dengan nama 4 Serangkai yang bertugas melakukan mobilisasi umum seperti pengerahan tenaga Romusya dan melakukan persiapan-persiapan penting bagi sebuah negara merdeka atau Chuo Sangiin. Kemerdekaan Indonesia akhirnya dapat diperoleh berkat perjuangan bangsa Indonesia. Sejak saat itu terjadi perubahan dalam tata negara dari negara terjajah menjadi negara merdeka. Sekian penjelasan saya tentang peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.